Ibrani pasal yang ke-11, mari perhatikan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ibrani pasal 11, Anda buka Alkitab saudara, lihat pada ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, Anda garis bawahi kata karena iman dan setelah dewasa. Ini dua kata kunci yang penting sekali buat kehidupan kita. Saya ulang lagi, karena iman, bukan karena yang lain, karena iman. Maka Musa, lalu kemudian ada saatnya, kapan itu? Setelah dewasa, menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, kalau Anda membaca pada ayat 24 saja, saya berdoa supaya Roh Allah itu mengajar kita banyak perkara. Firman Tuhan menyatakan ada suatu periode dalam kehidupan Musa di mana dia berani menolak segala kekayaan Mesir dan segala kenikmatan Mesir, dan dia memilih hidup sengsara, menderita bersama dengan umat Allah. Ada suatu masa dalam kehidupannya di mana dia melihat kesengsaraan, penderitaan oleh karena Kristus itu, penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Nah, saudara sekalian, ini orang yang berani meninggalkan segala sesuatunya untuk mendapatkan bukan kemuliaan Kristus, tapi mendapatkan penghinaan karena Kristus. Nah, orang semacam ini yang dicari oleh Tuhan pada hari ini. Tapi bagaimana Musa bisa mencapai akan tingkat yang seperti itu? Firman Tuhan mengajar, yang pertama dilakukan oleh karena iman. Tapi yang kedua, ternyata iman saja tidak memadai. Yang kedua, butuh yang namanya kedewasaan di dalam Kristus. Nah, saya percaya bahwa setiap kita, Allah memberikan akan ukuran iman yang sudah memadai. Kelak Allah akan kembangkan dalam hidupmu. Tapi ukuran iman yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, sebenarnya sudah cukup untuk hidupmu hari ini. Tetapi kemudian yang diperlukan oleh kita sebagai orang percaya adalah kita harus memiliki yang namanya kedewasaan di dalam Kristus. Karena Alkitab berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa, penolakan yang dia buat terhadap semua kekayaan dan kenikmatan Mesir hanya terjadi ketika dia telah dewasa. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menikmati kedewasaan dalam Kristus? Saya melihat bahwa hari-hari ini Allah sedang mengadakan percepatan-percepatan yang luar biasa. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, dan kalau saya amati itu merupakan hasil percepatan. Kalau biasanya dia buat sekian tahun, mungkin hari-hari ini dia buat sekian bulan. Itulah yang namanya percepatan yang Tuhan lakukan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita menikmati pendewasaan di dalam Tuhan. Nah, sekarang mari kita belajar lewat hidup orang yang bernama Musa. Nanti kita kembali ke Ibrani 11, sekarang buka dulu Kisah Rasul pasal yang ke-7. Ini bagian daripada firman yang saya suka, karena mengajar dengan begitu jelas akan bagaimana proses orang masuk hidup dalam roh dan menikmati kedewasaan dalam Tuhan. Kisah Rasul pasal 7, lihat pada ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal 7, perhatikan pada ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, kalau Anda perhatikan Kisah Rasul pasal 7, mulai ayat yang ke-20, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-22 dulu, nanti kita teruskan lagi. Firman Tuhan berkata,
Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. 22, perhatikan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Anda harus mengerti, Musa ternyata bukan seorang yang buangan biasa. Nah, kalau kita belajar sejarah dunia atau bangsa-bangsa, saudara akan tahu bahwa di dunia ini pernah ada beberapa bangsa yang menikmati akan puncak kebudayaan mereka. Pada zaman mereka mencapai puncaknya, mereka adalah pusat daripada dunia ini. Selain Mesir, kalau Anda melihat, orang-orang Cina misalnya, pernah menikmati akan puncak budaya. Pada waktu mereka mencapai puncak budaya, mereka menguasai dunia. Orang Parsi, Persia, Iran sekarang misalnya. Mereka pernah menikmati puncak kebudayaan. Orang-orang di Timur Tengah, mereka pernah mencapai puncak kebudayaan. Nah, di antaranya adalah Mesir. Ini merupakan salah satu bangsa yang pernah mencapai puncak kebudayaan yang tertinggi pada zamannya. Nah, pada zaman Musa itulah Mesir mencapai puncak kebudayaan yang tertinggi. Nah, pendidikan di Mesir adalah yang terbaik seluruh dunia, khususnya yang diberikan untuk anak-anak raja dan para bangsawan. Dia masuk kelompok sekolah elit paling baik seluruh dunia pada waktu itu. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Tidaklah mengherankan Alkitab berkata, dia berkuasa dalam perkataannya, dia berkuasa dalam perbuatannya. Bukan oleh karena sekedar dia anak putri Firaun, tapi inteleknya memang brilian, saudara. Sejarah mencatat pada zaman itu, ada seorang jenderal di Mesir yang bernama Jenderal Musa. Dan pada waktu orang-orang Ethiopia mengirimkan 1 juta tentara menyerbu akan Mesir, Jenderal Musa inilah yang bisa menghalau serbuan 1 juta tentara Ethiopia. Ini bukan orang sembarangan, saudara. Ini bukan orang buangan, ini bukan orang yang tidak kepakai oleh dunia. Ini orang hebat pada zamannya. Tidak mengherankan Alkitab berkata, dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Inteleknya hebat, pangkatnya tinggi, pengalamannya sudah teruji, dan dia bukan seorang pengecut, dia seorang pemberani. Berapa ribu nyawa dia cabut dengan kekuatannya. Dia seorang jenderal yang disegani di kerajaan Mesir. Nah, Anda bisa bayangkan Musa hidup dalam keadaan seperti itu. Tapi kemudian kalau Anda perhatikan bagaimana Allah mendewasakan dia. Dari orang yang begitu duniawi, bagaimana dia bisa dikenalkan dengan sesuatu yang ilahi. Lihat pada ayat yang ke-23, inilah saatnya dia berkenalan dengan keabadian Tuhan. 23, Alkitab berkata, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Kita semua, saya sudah berkali-kali menyatakan ini, dalam terjemahan yang lain bukan dikatakan came from, tapi came to. It came to his heart. Masuk ke dalam hatinya. Bukan dari dalam keluar. Ini bukan ide Musa sendiri. Ini dari luar masuk ke dalam. Kelak Anda baca, itu sesungguhnya berasal dari Allah. Dan Musa tahu itu beban datangnya dari Tuhan sendiri. Nanti kelak kalau ketika dia bunuh orang Mesir, pada sangkanya saudara-saudaranya akan tahu bahwa Allah memakai dia. Berarti Musa ngerti yang masuk dari luar ke dalam hatinya, beban itu berasal dari Allah. Nah, proses pendewasaan di dalam Kristus terjadi, selalu terjadi, tidak pernah bisa. Selalu terjadi pada waktu seseorang itu mengalami yang namanya divine encounter. Pada waktu seseorang itu mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri di dalam hidupnya. Sebagian Anda sudah mengalami, sebagian belum, bingung, tidak tahu.
Tapi saya beritahu kalau lahir barumu murni sungguh-sungguh. Engkau sebenarnya mengalami divine encounter. Waktu hidupmu berbalik total, radikal. Waktu itulah sebenarnya engkau mengalami dalam rohmu perjumpaan dengan Allah sendiri. Beberapa orang mungkin mengalami perjumpaan secara fisik, tapi sebagian besar orang Kristen mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam rohnya, yang membuat tiba-tiba hidupnya berbalik total dan radikal bagi dia. Dan tidak pernah terjadi sebenarnya. Orang bisa didewasakan dan masuk dalam dunia roh, kecuali rohnya dan hidupnya mengalami perjumpaan pribadi yang total dan murni dengan Tuhan. Anda bisa berkata saya bertemu Tuhan, kalau tidak membuat perubahan yang radikal, Anda bohong besar sebetulnya. Itu hanya halusinasi dan tipu daya imajinasimu sebenarnya. Orang bertemu dengan Tuhan radikal hidupnya. Berubahnya cepat sekali. Dari orang yang tidak peduli saudaranya. Dari orang yang menikmati pangkat dan kenikmatan Mesir. Tiba-tiba berbalik melihat orang yang di bawah yang menderita. Kalau bukan Tuhan tidak pernah bisa. Saya mau katakan buat saudara. Kenapa hari-hari ini Tuhan menyatakan hadiratnya begitu luar biasa. Kenapa hari-hari ini Allah itu memberikan kepada kita, membuat kita mencicipi Dia dengan begitu ajaib. Kenapa Allah memberikan atmosfer yang begitu indah di tengah-tengah umatnya, supaya kita bisa merasakan akan hadiratnya. Kenapa Dia buat itu? Supaya makin banyak orang mengalami perjumpaan dengan Dia sendiri. Karena itu sumbernya, saudara. Kemarin kami melayani di gereja baptis. Ini persekutuan, kebaktian, kebangunan rohani, gabungan dari penyelenggaranya Baptis Meranggen. Anda tahu tempatnya, mereka pinjam di Pelamongan Indah, Majapahit, perumahan. Bukan di gedung begini, saudara. Itu mungkin ruang pameran, saya nggak tahu ya. Karena ruangan yang mereka punya dari kantor itu katanya kecil, sedang yang datang kira-kira cukup banyak kemarin. Lalu mereka dipinjami tempat yang menurut saya itu belum pernah saya buat seperti itu. Dulu kita beberapa kali KKR di lapangan terbuka, tapi Anda mengerti dulu tidak ada manifestasi roh Allah seperti yang kita lihat sekarang. Dan mereka minta dibuat KKR, karena pada waktu beberapa bulan lalu, saya melayani mereka, roh Tuhan menjamah mereka indah sekali. Ada seorang istri gembala sidang yang disembuhkan dari berbagai macam penyakitnya. Kacamatanya itu langsung dilepas, begitu dia mengalami jamahan Tuhan. Begitu dia hari berikutnya bangun pakai kacamata pusing, ketika dilepas kacamatanya dia malah baik. Diperiksakan akhirnya itu minusnya hilang, saudara. Dilepas kacamatanya, tumor di kandungannya hilang, segala macam penyakitnya sembuh. Dan kebaktian di gerejanya sekarang pakai bahasa roh. Lalu gembalanya kemarin datang kepada saya dan dia ngaku, dia berkata, saya dulu waktu datang pertama kali Pak, saya berkata Tuhan aku perlu kesegaran. Tapi aku ini orangnya keras hati. Saya berkata bukan keras hati, sombong itu namanya. Dia berkata saya nggak mau maju ke depan, saya di belakang. Tapi Tuhan jamah saya, ya karena Tuhan baik. Tapi itu bukan cuma keras, itu sombong. Dia berkata. Lalu dia berkata kami mengalami akan anugerah Tuhan. Lalu mereka buat lagi kemarin. Itu tempatnya saudara, ada atapnya dari asbes, ada tiang-tiangnya, tapi nggak ada temboknya. Dari kanan kiri itu rumah penduduk. Anda bisa bayangkan itu kompleks perumahan saudara. Yang datang mulai banyak, saya mikir begini, ini kalau nanti ada orang teriak-teriak, muntah-muntah, gulung-gulung, ketawa-ketawa, ini tetangga mikirnya apa? Cuman sisi yang lain saya berkata, aku sudah di tengah-tengah mereka, saya mau pulang juga lucu saudara. Semua teman-teman sudah siap, saya hanya mikir. Dari sore saya melihat cari-cari Tuhan, gak ada firman, jadi saya tutup Alkitab saya tanya teman-teman, ada yang dapat firman gak? Mereka semua bilang, tidak, langsung saudara. Langsung tidak gitu. Jadi akhirnya saya berdoa lagi dengan Tuhan, saya ngobrol dengan pendetanya, dari itu saya tahu apa yang harus saya sampaikan. Lalu kemudian saudara kebaktian dimulai, Victor mimpin puji-pujian, mereka sewa sound system gede-gede kanan kiri saudara. Anda bisa bayangkan, saya noleh ke depan itu di belakang dijaga, ada polisinya 2, tentaranya 2, satpamnya 2, komplit 6222 saudara. Jadi komplit jaga di situ, jadi saya pikir waduh ini sudah ada, nanti kalau rame apa yang terjadi? Kira-kira apa yang mereka pikirkan ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya merasa bahwa memang waktunya
Orang Kristen diajar kenal dengan Roh Kudus sampai bisa salaman dan mengalami divine encounter, sampai ada perubahan yang radikal dari hidupnya. Lalu saya sampaikan firman, saya sampaikan dengan sederhana sebetulnya, saya tidak teriak-teriak, saya sampaikan, saya tahu ini suara cukup keras sehingga saya pikir nanti akan menimbulkan keributan di sekitar. Saya sampaikan dengan tenang, saya sampaikan dengan biasa. Tapi Tuhan kalau mau diatur tidak bisa diatur, Anda yang harus diatur Tuhan. Amen, saudaraku. Selesai itu, saya bilang siapa mau maju ke depan. Saya sudah mikir, Tuhan apa yang harus aku buat, siapa yang mau maju ke depan. Hampir separuh lebih maju ke depan. Saya belum berdoa, yang dapat doa, muntah-muntah, gulung, ketawa-ketawa. Saya bilang, nah belai gue. Akhirnya orang-orang di rumah itu keluar semua, Anda bisa bayangin. Saya memang pegang mic, depan beberapa mic, kalau Anda teriak, itu masuk. Dan masuknya itu ada loudspeakernya, keluar itu. Saudara mau KKR begitu, saya belum pernah buat yang begitu. Dulu KKR lapangan terbuka, oke lah, orang maju ke depan, paling nangis di depan. Tapi ini teriak, ketawa, lompat-lompat, joget, menari, sampai keluar. Itu anak kecil pada ngerubung di sampingnya, saudara. Ada satu ibu tarian keluar, nari-narinya kayak orang mabuk begitu. Dekat kan anak, bubar semua anak-anaknya. Anda bisa bayangin saya, waduh saya bilang ini luar biasa. Ini Anda bisa bayangin kalau yang biasa kita lihat di gereja, tiba-tiba di lapangan terbuka, ditonton orang begitu banyak. Dan pada waktu itu saya bilang, Tuhan, gua selesai aja lah. Roh Kudus bilang tidak. Doa itu tumpangi tangan mereka. Jadi saya akhirnya turun lagi, saya tumpangi tangan. Tapi roh Tuhan kerja luar biasa. Kenapa dia buat itu, saudara? Ini gereja baptis. Gereja baptis. 4 gabungan, saudara. Gembalanya datang semua. Bayangin. Yang terakhir baru bisa bangun, yang terakhir itu istri gembala sidangnya. Ketawa, wah, di bawah. Setelah beberapa lama gak bangun-bangun, suaminya datang. Saya tahu ini pendeta. Pak, itu istri saya. Oh iya, gak apa-apa. Saya bilang, tungguin aja, saya berkata gitu. Teriak-teriak. Nah lantainya bukan keramik, bukan karpet, saudara. Kalau ini kan ada underlayernya, Anda jatuh pun gak akan benjut sekarang, saudara. Sudah didesain anti benjut kalau yang di sini. Tapi yang di sana itu, bawahnya apa? Paving block. Kalau geblak itu apa yang terjadi? Kita nggak banyak orang berangkat, saudara. Akhirnya saya bilang, gembala-gembala sidangnya bantuin sembahyang. Tapi saya lihat Tuhan itu ajaib. Ini gembalanya bilang, dulu saya fanatik Pak. Saya tahu dia dulu nentang-nentang saya kok. Di luaran gini-gini kok. Saya tahu, saudara. Nyonya sendiri sembuh, saudara. Saya bilang, lihat Tuhan itu luar biasa. Dia bolak-balik bongkar orang kayak begitu. Untuk apa sebetulnya? Saya bilang. Sebetulnya supaya membuat kita tahu bahwa dia Allah yang hidup dan fokusnya harus ke Tuhan sendiri. Saya nggak ngapa-ngapain kok, tanya teman-teman. Teriak-teriak sendiri. Muntah tuh kayak orang muncak. Terus ketawa lagi, wah ketawa di bawahnya kotor semua. Paving block bawahnya. Ngeri aja sudah lihat. Tapi Tuhan itu luar biasa. Amen, saudara. Hari Senin yang lalu, menurut saya ini bagian dari rencana Tuhan. Ntar saya cerita detailnya. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, orang Amerika dari Atlanta, Georgia. Suaminya seorang nabi. Saya berdoa satu kali dia bisa melayani kita. Saya sudah bicara dengan istrinya, saya belum ketemu suaminya, tapi pada waktu itu dia melayani dan saya sempat makan siang dengan ibu ini. Pada waktu makan siang kami share ya, saling cerita apa yang sedang terjadi, apa yang dia alami, dan dia cerita begini. Anda pernah dengar akan kegerakan rohani di Pensacola ya, saya belum pernah ke sana. Beberapa teman mungkin sudah pernah berkunjung ke sana, tapi ini kegerakan yang luar biasa setelah Toronto lalu Pensacola di Amerika. Nah, ada satu gereja, seorang hamba Tuhan yang punya gereja nggak terlalu besar. Dia mengundang hamba Tuhan dari Pensacola ini datang ke gerejanya. Dan ketika itu disepakati dibuat kebaktian selama 2 hari. Ini baru terjadi, saudara. Pada hari yang pertama, hadirat Tuhan cukup indah, saudara. Lalu kemudian gembala sidangnya mengundang tamunya maju ke depan. Dan mereka berdua di depan ya, jemaat semua berdiri, saudara. Jemaat semua berdiri, memberikan tepuk tangan, memberikan selamat. Mereka semua berdiri. Lalu gembala sidangnya ini mengundang tamunya maju ke depan. Dan dia coba wawancara sedikit tamunya ini sebelum akhirnya dipersilahkan untuk menyampaikan firman.
Nah ini gembalanya tanya gini, Pak Pendeta, seperti apa kegerakan yang di Pensacola? Lalu ini tamunya itu pegang mic-nya, saudara. Dia hanya berkata begitu, seperti ini. Nah waktu dia berkata begini itu separuh itu rubuh. Itu baru hari pertama. Nah yang paling hebat terjadi hari berikutnya, saudara. Hari kedua, pada waktu itu hadirat Allah begitu tebal, sekitar mimbar. Saya nggak tahu ya, Tuhan kerja itu saya lihat di banyak kebaktian. Kadang-kadang yang kayak seperti yang dialami minggu lalu ya, John Eng datang, yang kuat daerah tertentu sekitar mimbar. Sebetulnya orang kalau kebaktian, Anda cari duduk paling belakang itu rugi besar. Ngerti ya saudara? Sebab yang in charge, yang sedang tugas hari itu, disitulah urapan Allah ada di atasnya. Anda makin jauh dengan yang in charge, Anda makin jauh sebetulnya. Oh ya, Allah bisa jamah Anda dimanapun. Tapi sebetulnya berkatnya akan lebih besar. Amen, saudara. Kalau Anda cari yang di depan. Makanya lomba-lombalah cari yang di depan. Jangan cari yang di belakang. Oh gampang Pak kalau ke WC. Nggak ada orang larang Anda ke WC. Dari depan ke WC pun tidak ada yang berkata, dilarang kencing. Nggak ada saudara. Bebas itu hak asasimu. Oh pulang gasik lah, itu lain cerita kalau sudah gitu. Mau kondangan atau mau arisan atau mau kerja bakti itu lain cerita. Tapi di luar itu saya beritahu Anda mesti cari Tuhan dengan segenap hati. Nah, makanya yang di belakang, yang sound system, kalau Anda terus di situ, lama-lama kering rohani. Saya minta gantian. Lama-lama Anda akan tenggelam dari peredaran, hanya eksis. Nggak ada live-nya. Kalau eksis, lama-lama exit, saudara. Percaya? Jadi mesti gantian dan duduk depan cari Tuhan dengan segenap hati. Kalau Anda di situ, Anda sedang menempatkan dirimu tidak dijamah oleh Tuhan. Oke, alat ini hanya untuk membantu. Bukan Tuhan yang harus dicari. Ya, Christian dan teman-teman. Nah, pada waktu itu, hari yang kedua, hadirat Allah begitu luar biasa. Lalu kemudian, gembalanya berkata, sekarang bagianmu nyampaikan firman. Nggak berani. Ini tamunya ini nggak berani. Dia bilang apa? Kamu tahu, itu terlalu kuat di mimbar. Ini sudah urusan Tuhan. Aku nggak ada urusan lagi dengan kebaktian hari ini. Ini Tuhan, biarkan Tuhan sendiri. Lah gembalanya nggak ngerti, saudara. Dipikir, kok nggak mau khotbah? Mangkal ya, saudara. Jemaatku sudah begitu banyak datang. Kok dia nggak mau naik mimbar? Ayo toh, aku nggak berani. Itu terlalu kuat. Lalu ini tamunya sungkan ngomong, ya sudah. Kalau kamu mau melayani, kamu maju duluan. Mungkin nanti belakangan baru saya. Diomongin begitu, ini gembala nggak ngerti apa-apa. Maju saudara. Dia bawa Alkitab, mau khotbah. Dia maju. Dia ngerti ada hadirat Tuhan. Tapi ini orang ini nggak pernah ketemu dengan dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Mimbarnya dari fiberglass seperti ini, saudara. Persis seperti ini fiberglass. Mungkin bentuknya berbeda tapi materialnya sama. Lalu dia bawa Alkitabnya, dia taruh di mimbar, saudara. Dia mau baru buka satu ayat, dia baru baca. Dia baru baca. Tahu apa yang terjadi? Ini mimbar bisa pecah jadi dua. Meledak, saudara. Sebagian menghantam dia. Kepelanting. 2 jam nggak bisa bangun, saudara. Seluruh jemaat diberkati, pertobatan massal terjadi. Mimbar pecah. Hari berikutnya, ini pendeta masih nggak percaya, dibawa ke tukang reparasi mimbar kayak begini. Ditanyain sama ahlinya, ini cara nyambungnya gimana? Dia bilang, ini kamu apain? Pecah katanya. Dia bilang, ini bukan tangan manusia. Nggak bisa manusia mecah seperti ini. Tidak bisa. Anda bisa bayangin, mimbar bisa pecah. Untuk apa Tuhan buat begitu? Ini belum apa-apa. Salomon habiskan bait Allah, imamnya nggak tahan berdiri. Orang jatuh biasa, karena nggak tahan berdiri di dalam hadiratnya. Nah, orang yang tidak pernah kenal dengan Tuhan, semua dirasionalisasikan dengan otaknya. Saya bilang, nggak ada gunanya, saudara. Ciptaan tidak pernah bisa memahami total penciptanya. Terlalu luar biasa. Tapi kedewasaan dalam Tuhan diperlukan untuk orang mengalami yang namanya divine encounter. Anda mengalami Tuhan dalam hidupmu. Saudara punya pengalaman dengan Allah sendiri dalam kehidupan saudara. Dan tidak ada alternatif lain. Itu cara yang paling luar biasa. Yang Allah akan introduce, Allah akan perkenalkan kepada saudara. Amen, saudara. Ini zamannya menurut saya. Orang-orang percaya berkenalan dengan Tuhan sendiri. Ayat 23, saya bacakan ulang. Anda lihat lagi, pada waktu ia berumur 40 tahun,
timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Lihat, Musa mulai berurusan dengan Allah. Tapi ayat berikutnya Anda langsung lihat akan kegagalannya. Karena sebenarnya hidup dengan Tuhan itu kita perlu penyesuaian besar-besaran dan total dalam hidup kita. 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Apa yang Musa dapatkan dari Allah itu memang betul dari Tuhan, saudara. Beban untuk saudaranya itu dari Allah. Tapi selalu orang Kristen dimanapun saya melihat, Abraham ataupun Musa, waktu dia mulai melangkah pertama memenuhi panggilan Tuhan, selalu orang itu mengalami yang namanya gagal dalam hidupnya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu memakai hukum keabadian, kita memakai hukum dunia yang fana ini, kita coba masukkan hukum manusia kita untuk melayani Allah yang kekal. Itu yang membuat perbedaan yang total dan membuat kita akhirnya gagal sama sekali. Tapi saya mau beritahu, kegagalan itu mendidik kita untuk mengenal dia lebih baik lagi. Amen, saudara. Orang Kristen yang ketika dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia mulai bergerak bagi Allah, ternyata tidak sesimpel yang orang katakan. Harus ada penyesuaian yang total dari hidup kita, karena memang kita berbeda dengan dia. Kalau kita bisa dan berani mengatakan, Tuhan, aku mau sesuaikan total dengan Engkau, saudara baru akan berhasil dengan dia. Karena apa yang dia pikirkan berbeda dengan yang kita pikirkan. Apa yang dia rencanakan berbeda dengan yang manusia inginkan. Saya baru mengalami pengalaman yang gak enak sebetulnya. Saya cerita supaya saudara mengerti. Hari Kamis yang lalu saya ditelepon Ibu Linda Bernard. Dia bilang, wah ini minta maaf, Senin harusnya Bapak ini ngajar di seminar kami. Tapi saya lupa memberitahu. Di tanggalan saya sudah tak tulis nama Bapak, tapi saya enggak telepon Bapak. Nah padahal saya minggunya mau ke Australia. Tolong diusahakan. Hati saya sudah berkata ingin tidak. Karena ini minggu ini kan terakhir anak-anak liburan ya. Besok mereka sudah sekolah. Jadi kami sepakat sebetulnya minggu ini kami mau pakai untuk anak-anak. Sudah janjian sebetulnya Kamis mau mancing dengan teman-teman. Bukan mancing akhirnya ya, nyerok ikan. Mau mancing saudara. Maunya begitu, anak-anak sudah senang, wah kita mau mancing. Sekarang diminta untuk seminar. Saya berdoa lagi. Lalu kemudian pada waktu saya berdoa, Roh Kudus berkata, berangkat, layani. Lalu saya bilang, baik Tuhan, saya layani. Dan ajaib sekali, ada orang punya tiket nganggur gak dipakai, saudara. 5 sekaligus. Luar biasa ya, Semarang, Surabaya. Jadi kalau tiket saya diganti, jadi kalau 5 saya bisa bawa seluruh keluarga. Bawa semua, suster, ajaib sekalian. Nah, luar biasa. Lalu kemudian diatur, saya minta tolong Nining, carikan seat Senin pagi. Karena saya harus khotbah jam 9 pagi, saudara. Seminar itu mulai jam 9 yang pertama, yang kedua sekitar jam 11 atau 11 orang sedikit itu mulai session kedua. Jadi saya pikir harus berangkat yang pagi. Ternyata penuh pesawatnya. Sampai dengan Minggu siang masih penuh. Lalu tiba-tiba ada telepon dari luar kota. Beritahu begini, Pak, datang aja ke airport. Nanti ada bapak di situ namanya ini, ada kantorannya kecil, dia bisa ngusahakan. Cuma 1 orang tambah 15.000. Anak saya dulu begitu, katanya penuh-penuh. Dia didatangi orangnya, diatur, bisa dapat seatnya. Saya pikir, waduh, kok ada kantornya? Saya ke sana, saudara. Saya ke airport, ada kantornya resmi itu. Unit jasa pelayanan atau apa itu ada. Dan itu miliknya angkatan apa itu ya di situ ya. Jadi pokoknya, wah ini kok ada kantornya, ada mejanya. Jadi resmi nih, waduh ini bukan calo gelap kan, saudara. Kira-kira menurut saya ini jatah VIP, jatah pejabat mungkin yang dia tahan kalau nggak ada orang. Karena dia berkata, ini nggak bisa langsung tahu Pak, sore baru ngerti katanya. Lalu kemudian saya setelahkan semua tiketnya, dia atur ke dalam, dia bilang, oke, jam 5 nanti
Bapak ambil. Saya minta tolong saudara Thomas, tolong diambil karena jam 5 ada kebaktian, dia ke airport sebentar. Waktu pulang diberitahu komputernya merpati rusak. Jadi besok pagi jam 5 saya tunggu katanya. Tapi sudah dapat nomor sheet-nya 8 ABCDF ya, 8 ABCDF. Kan hebat saudara. Dikasih nomor tempat duduknya. Akhirnya besoknya rombongan sak keluarga, anak-anak sasa apa digendong ikut ke airport. Rombongan besar saudara. Sampai sana ketemu orangnya. Oh tunggu Pak sebentar, masuk dia. Kita nongkrong di luar sebagai itu geledekan, kopernya kita taruh di situ. Dan kira-kira nunggu 5:30, enggak keluar. 6 kurang 1/4, belum ada kabar. 6 kurang 10, sudah dipanggil. Yang surat Surabaya masuk ke ruang tunggu. Nah, ini sudah dipanggil, saya kapan masuknya? Dia nggak keluar saudara. Lalu keluar 6 kurang sedikit dia keluar. Dia bilang, Pak, nggak bisa ini Pak, cuma 3 yang bisa. Ya wes, nggak usah 3, 1 aja saya bilang. Nah kan dia bilang 3 bisa, saya bilang 1 aja. 1 ya, masuk lagi dia. Masuk itu tidak keluar sampai pesawatnya berangkat saudara. Nah waktu dia masuk itu saudara, Roh Kudus ngomong begini sama saya, you won't make it, kamu tidak akan berhasil. Saya bilang Tuhan, saya ini mau ngelayani. Memang begini saudara, pada waktu minggunya saya ngurus dengan dia, Tuhan gak bicara apa-apa, cuman dikasih kayak ganjelan di hati saya. Kok ada yang gak enak sebetulnya. Tapi saya bantah, wong ini resmi, ini begini. Dan dia tahu tidak bisa langsung berkata ya. Jadi tapi yang ganjel ini saya nggak bisa sangkali itu ada. Ngerti saudara ya? Jadi saya berkata pada saudara, kita dalam Tuhan, berkali-kali kita ini gagal saudara. Nah lama-lama warningnya itu makin tipis. Itu yang harus diperhatikan. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan, tapi aku ini mau ke Surabaya, aku mau pelayanan. Aku ngerti. Nah sekarang kalau nggak bisa berangkat gimana? Ya nggak bisa. Nah sekarang aku ini mesti khotbah Tuhan. Gimana ada nih anak-anakmu di Surabaya? Tuhan bilang, aku nanti yang ngurus mereka. Tapi sekarang aku lagi ngurus hatimu. Aku lebih concern, aku lebih perhatian. Hatimu benar di hadapanku. Daripada pelayanan-pelayanan itu. Untuk apa engkau bisa berikan, lakukan semua. Tapi hatimu tidak benar di hadapanku. Dan waktu Tuhan berkata begitu, ada templaan Roh Kudus. Saya belajar saudara, dengerin baik-baik. Tuhan lebih peduli dengan hati kita daripada pelayanan kita. Nggak percaya? Coba buka kitab Mika. Kemarin saya bacakan di Ungaran, ini ayat memberkati luar biasa. Nanti kita balik ya. Mika pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-6. Mika pasal 6, mulai ayat yang ke-6. Mika pasal 6 ayat yang ke-6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Lihat, manusia selalu ingin datang kepada Allah dengan sesuatu yang ingin dia bawa. Kerja sesuatu, memberi sesuatu dengan materi, dengan semua. Dia ingin tunjukkan, lakukan sesuatu bagi Allah. Tapi apa yang Tuhan minta? Ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Apa yang dia minta? Selain berlaku adil, ingat keadilan itu di dalam hati saudara. Saya pernah tanya dengan Pak Alex, waktu masih di Semarang. Pak, Bapak kalau memutuskan perkara, itu kan ada pro kontra. Ya, dari pihak jaksanya memberatkan, pembelanya meringankan. Bapak memutuskan orang itu salah dan tidak kalau nggak terlalu jelas, tapi harus diputuskan. Ujungnya lari kemana? Dia bilang tergantung nurani keadilan dari hakim itu sendiri. Jadi berlaku adil itu dimulai dari mana saudara? Hati. Yang kedua dikatakan apa? Mencintai apa? Kesetiaan. Semua dari hati.
Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Lihat, Allah lebih peduli hati kita daripada semua yang kita mau kerjakan bagi dia. Nah, orang Kristen termasuk saya ini, saya berpikir, Tuhan, aku mau melayani, aku mau khotbah, menyampaikan firman. Engkau yang berkata aku harus pergi, tapi Roh Kudus berkata aku lebih peduli hatimu. Aku berikan tanda di hatimu, engkau tahu itu tidak daripadaku. Aku ingin kau jalan yang lurus apa adanya, tapi engkau cari jalan yang lain. Dia berkata, kamu tidak akan terbang ke Surabaya pagi ini, tidak. Kamu akan gagal dapat tiketnya. Dan pada waktu saya ditemplak Tuhan, saudara, ini jurus paling ampuh itu apa? Bertobat, saudara. Nggak ada cara lain. Bantah sama Tuhan, gepeng tambahan, saudara. Saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Buat supaya gagal kalau begitu. Sebab kalau dibuat tetap berhasil, ya naik nyampe Surabaya. Naik nyemplung di sawah, saudara. Kan masuk berita. Repot kayak Sempati R, saudara. Masuknya di kebun kangkung, lebih repot tuh. Pengen Cengkareng kok tekan kebun kangkung. Dan saya bilang, Tuhan kalau gitu buat gagal dah. Buat gagal. Lalu kemudian jam 6 lebih, saudara. Lebih seperempat. Ya, pesawatnya sudah berangkat. Keluar orangnya. Diberikan ke saya, Pak, ini tak aturkan siang semua. Loh, siang semua? Iya, gak bisa Pak, maaf Pak. Saya mau kasih uang jasa, gak mau sudah. Langsung labur, lari, malu dia. Kok bisa begitu? Saya berkata, bukan karena dia tidak canggih, saudara. Tapi karena saya berurusan dengan dia. Akhirnya kami pulang ke rumah. Saya tirukan Satria Kega. Kami datang lagi, pulang ke rumah, saudara. Balik lagi. Akhirnya saya naik Sempati, jam 9. Sampai Surabaya jam 10, yang jemput saya Selipan. Seperempat jam kemudian baru datang. Waktu keluar dari Juanda, mau masuk kota Surabaya, macet di mana-mana, demonstrasi tukang becak ternyata, saudara. Sampai di tempat seminar jam 11 lebih. Jadi saya berangkat sendirian, keluarga nyusul siang. Akhirnya saya masuk ke ruang seminar, di lantai 2 saya naik. Saya dengar, loh kok ada orang khotbah pakai bahasa Inggris diterjemahin Indonesia. Roh Kudus berkata, tuh aku yang ngurus mereka, sambil aku ngurusi kamu, aku bisa ngurusi mereka. Duduk di belakang, dengerin firman, dan itu hamba Tuhan yang cerita soal mimbar pecah, saudara. Saya mau beritahu, saudara, Allah itu lebih concern dengan hati kita. Kalau Anda pikir kau bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan, dan berkata, tunggu. Dia tidak menghalalkan semua cara. Dia mau lihat dan teliti hatimu benar enggak di depan dia. Nah, akhirnya semua diatur Tuhan dengan luar biasa. Nah, waktu semuanya itu diatur begitu, saya akhirnya belajar. Orang hati bertobat itu meluluhkan hatinya Tuhan, ngerti ya? Kalau kita keraskan hati kita, itu membuat hati Allah jadi keras. Kalau kita bertobat, meluluhkan hati Tuhan. Nah, hari Rabunya kami pulang, saudara. Sudah dapat boarding pass-nya di City Check-in. Beres semua, sudah oke. Saya mampir ke rumah teman. Saya mau pamitan dengan dia, mau mendoakan dia. Karena orang ini yang tiket 5-nya nganggur itu yang diberikan saya. Saya sudah pegang boarding pass. Jadi saya pikir, wah saya agak mepet sedikit, nggak apa-apa, saudara. Ya. Lalu saya berangkat agak mepet. Sopirnya bilang, Pak, setengah jam nyampe. Oke, saya pikir masih ada waktu. Ternyata itu macet lagi, saudara. Dan pada waktu sampai di Juanda, wah, kayak orang nguber setan, saudara. Bukan diuber setan, nguber setan. Loh, kok baru datang sekarang, Pak? Sudah mau berangkat pesawatnya, ini sudah boarding dari tadi. Masuk dalam bawa koper gede-gede, saudara. Itu sampai masuk mobilnya Merpati, dilarikan sampai ke parkirnya pesawat. Pas sampai sana, sudah mundur pesawatnya. Ketinggalan pesawat, saudara. Waduh, saya bilang ini repot, ini perjalanan kok bolak-balik kayak begini. Lalu akhirnya kami balik, saudara. Balik, saya beritahu teman saya, aku ini ketinggalan pesawat. Wah, puji Tuhan, sudah jatahmu. Katanya, loh kenapa? Karena dia sebelum kami berangkat, dia ngomong begini, mau coba lah 1-2 hari lagi, kamu ntar tak pindah hotel yang bagus, katanya gitu. Saya bilang, ya lain kali kamu bayari saya berkata gitu. Dan pada waktu kami balik, saudara, akhirnya dia bilang, wah jatahmu.
Akhirnya mau pulang Kamis nggak bisa, penuh semua. Yang ada Jumat. Dan kami nginep 2 malam di Shangri-La Hotel, saudara. Relax sebentar, istirahat. Dan anugerah Tuhan diberi. Oh, Tuhan itu baik, saudara. Ya, hatimu baik, gampang bertobat, dikasih bonus. Sekalipun harus ngejar pesawat lari-lari. Nggak apa-apa, saudara. Saya mau beritahu, saudara, Allah itu baik. Nginep di sana mahal. Kalau bayar sendiri mungkin belum tega sekarang, saudara. Kami diberi 2 kamar yang connecting. Jadi keluarga kami ini kalau tidur bangun 1,5 juta. Tidur lagi, bangun lagi 1,5 juta lagi. Tegel, saudara? Tidur, ngorok, bentar, bangun 1,5 juta. Tegel, saudara? Tapi Tuhan itu kadang-kadang tegel sama kita, dikasih yang begitu. Baik ya, saudara ya? Luar biasa. Bukankah dia Allah yang luar biasa? Amen, saudara? Hati-hati aja. Saya tahu di sini ada beberapa orang sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Ini Tuhan baru ngomong sama saya. Ada beberapa orang di sini sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Engkau sedang mengutarakan dalil-dalil dan hukum dan alasanmu dengan Tuhan. Tapi saya beritahu dia sedang berbicara. Ketika Anda dengar kesaksian saya, Roh Kudus berkata, tuh dengerin, disenggol-senggol hatimu. Saya beritahu, lepasin semua dalilmu, saudara, dan bertobat kepada Tuhan. Karena sebetulnya engkau tahu Tuhan tidak mau itu. Tapi engkau sedang punya alasan, argumenmu sedang banyak. Kan bisa begini, semua untuk Tuhan. Tuhan berkata, bohong lu katanya. Kamu sebetulnya ingin untuk dirimu sendiri. Anda mengerti? Bahkan terus terang saya berkata, Tuhan kalau aku berangkat Surabaya ini bukan karena aku ini rela hati. Aku memang mau melayani. Tapi apa yang kelihatannya baik, kalau hati kita, cara kita tidak benar. Saya mau beritahu saudara, itu juga bukan dari Tuhan. Saya sering kali belajar, Tuhan itu kadang-kadang caranya itu bukan cara yang simpel dan murah. Kadang-kadang dia mau cara-cara yang mahal. Saya beri contoh saudara. Ini ada peraturan sebetulnya. Kalau Anda ini hamba Tuhan ya, Anda mau ke luar negeri, Anda bisa minta surat dari Departemen Agama, Anda bebas fiskal. Nah fiskal itu pajak luar negeri, setiap orang sekali pergi 250.000. Kalau Anda pergi berdua, 1,5 juta. Bayar pajak aja ke luar negeri. Nah saya ini berkali-kali ngurus itu, berhasil. Mungkin sudah 4 kali. Jadi bayangin, beberapa kali pergi dengan istri, berdua, 1,5 juta itu kan safe. Ditabung lagi bisa, nggak usah keluar. Setelah beberapa kali, Roh Kudus berkata begini, Yesus saja bayar pajak kok. Kamu nggak bayar pajak katanya. Tuh. Yesus bayar pajak. Sejak itu nggak berani lagi. Saya bayar sampai sekarang. Saya pergi bayar. Loh kenapa kok bayar? Yesus bayar pajak. Anak-anaknya bayar pajak semua. Amen, saudara. Suruh bayar pajak dibayar. Supaya jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita belajar. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh. Apa yang membuat sebetulnya Musa itu gagal? Nah, lihat dulu Keluaran pasal yang kedua. Ini juga jadi problem buat banyak orang Kristen. Keluaran pasal 2, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan tunjukkan kepada saudara, apa yang membuat Musa itu kok gagal. Kenapa dia, cirinya apa? Apa yang membuat dia sebetulnya gagal? Ayat berikutnya. Ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya orang Mesir memukul orang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia, ayat 12, menoleh kemana? Ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah orang, ini membuktikan sebetulnya, dengar Bapak. Kedewasaan yang Tuhan berikan buat kita, yang pertama, dia akan kenalkan dirinya kepada kita. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi yang kedua, saudara akan dihadapkan kepada keadaan yang menjepit saudara. Sampai akhirnya engkau harus membuat keputusan. Nah kedewasaan itu harus melewati keputusan kita sendiri. Musa ketika dia belum dewasa rohnya. Waktu dia dapat beban dari Allah, dia kerjakan dengan kekuatannya. Lalu waktu dia mau bunuh orang Mesir, nah ini tandanya. Tanda kalau orang belum dewasa, yang pertama, dia lakukan sesuatu setelah dia noleh kanan, noleh kiri. Ke sana,
ke sini, saudara. Kalau matamu belum tertuju Yesus total, itu sebetulnya masih, bahasa Jawanya, biayaan sedikit, saudaraku. Kanan kiri, begitu. Itu sebetulnya engkau sebetulnya tidak ada iman. Yang kedua, kenapa dia noleh sana sini? Supaya tidak ketahuan. Kenapa begitu? Karena sebetulnya waktu dia bunuh orang Mesir, dia masih belum rela kehilangan Mesir. Kalau konangan kan dia dihukum raja, ya kan? Jadi dia mau begini, pangkat gua masih suka, kekayaannya gua masih suka, gajinya masih suka Mesir, kenikmatannya aku masih suka, rohnya sudah mulai berkata, ada beban dari Tuhan nolong orang Ibrani. Nah banyak orang Kristen kompromi di tengah-tengah kayak Musa. Noleh kanan, noleh kiri, dia bunuh, dia timbun di pasir, lalu pulang jadi jenderal pangeran Musa lagi. Nikmati kekayaan, gaji dari raja, hormat dari orang banyak. Tapi hatiku berkata, aku sudah tolong orang Ibrani. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sebetulnya masih kompromi seperti itu. Yang dia lakukan adalah kompromi supaya nikmatnya dunia tidak hilang, tapi panggilan roh itu terpenuhi. Akhirnya apa? Rusak gak hidupnya? Rusak, saudara. Apakah itu berguna? Sama sekali tidak. Kelihatannya satu hari itu bermanfaat. Dia berkata, wah lega, rohku memenuhi panggilan Tuhan, dan aku masih menikmati Mesir. Selama engkau belum dewasa, engkau tidak pernah berani berkata, aku tinggalkan Mesir. Nah, apa yang Tuhan buat untuk membuat dia dewasa? Lihat lagi Kisah Rasul pasal yang ke-7. Balik lagi ke sana. Apa yang terjadi kemudian setelah itu? Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-26. Kita teruskan lagi tadi apa yang sudah kita baca. Kisah Rasul pasal 7 ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Nah, ketika kecepet ketahuan yang dia buat, konangan belangnya. Waktu itulah dia ambil keputusan. Menurut saya pilihannya 2. Dia bisa bunuh orang Ibrani itu dengan berkata, kamu memfitnah aku. Kamu yang bunuh orang Mesir itu, dia orang berkuasa. Orang itu pasti mati. Atau yang kedua dia berkata, sudah waktunya aku tolak Mesir. Keadaan kecepet itu sebetulnya, di dalamnya Allah mau berkata, putuskan sekarang. Kedewasaan terjadi waktu engkau mengambil keputusan benar di hadapan dia. Jangan pernah berpikir kedewasaan terjadi waktu engkau mulai diberi makan, tambah gede, lalu Allah mendewasakan. Tidak. Tuhan akan buat keadaan begitu rupa, sampai engkau dihadapkan pada pilihan. Apakah dunia atau Tuhan? Keputusan yang engkau berani ambil, yang benar di depan Tuhan, langsung mendewasakan. Makanya Ibrani berkata, setelah dewasa dia tolak Mesir. Kapan saat dia dewasa? Saat dia mengambil keputusan menolak Mesir. Sebelumnya dia tidak menolak Mesir. Dia bunuh dengan diam-diam orang Mesir. Dia toleh sana sini supaya orang Mesir tidak tahu. Tidak ada orang ngerti dia bunuh orang Mesir. Tapi pada waktu dia dicepit oleh Allah, dalam keadaan seperti itu, ditolak bangsanya, kecepit dia harus buat keputusan. Dan waktu dia buat keputusan, aku tinggalkan Mesir. Pada waktu itu sebenarnya dia didewasakan oleh Allah. Breakthrough, penjebolan terjadi lewat keputusan hidupmu di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Karena seringkali itu merupakan breakthrough yang luar biasa. Kalau engkau putuskan benar di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, mari lihat Yesaya
pasal yang ke-26. Kenapa Tuhan itu buat kita seringkali kejepit dengan semuanya? Yesaya 26. Perhatikan pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Anda garis bawahi betul akan ayat-ayat ini ayat yang akan membuat kita sadar apa yang Dia kerjakan itu luar biasa. Yesaya 26 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Bukan hanya sepenuh hati, tapi dengan segenap rohku, kata pemazmur. Aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri yang dimana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengalami penghakiman Tuhan, kalau kita mengalami semua hajaran, dijepit dengan keadaan, saya mau beritahu saudara, supaya kita belajar tentang apa yang benar. Pendewasaan terjadi, saya ulang lagi, waktu engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau mengalami kenyataan Dia Allah yang luar biasa, hatimu ditarik kepada Dia. Lalu kemudian engkau akan dibawa kepada suatu kenyataan. Engkau mengalami beberapa kali kegagalan dengan Allah. Lalu Dia jepit engkau dalam keadaan. Dan engkau harus ambil keputusan. Waktu engkau ambil keputusan. Dan yang engkau ambil itu benar. Tiba-tiba engkau naik dan engkau tambah dewasa di dalam Dia. Saudara. Yang terakhir sekali. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-14, kalau kita akan berdoa bersama-sama. Roma 8, ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah siapa? Anak Allah. Kata anak dari kata Yunani huios, artinya anak yang dewasa. Kalau Anda ingin didewasakan, maka engkau akan jadi orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah sendiri. Amen, saudara. Mari tutup Alkitab, saudara. Saya mau ajak kita naikkan sebuah pujian. Saya suka dengan lagu ini karena ini merupakan doa yang benar. Ajar apa? Aku mengerti akan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Ini merupakan doa, saudara. Dengerin baik-baik. Seringkali kita tidak bisa mengerti kan rencana Tuhan. Makanya kita minta Tuhan mengajari kita. Dan waktu engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu, saudara akan mengerti segala rencananya. Anda berkata, oh kita tidak mungkin ngerti rencananya. Loh, kalau Tuhan tidak nyatakan rencananya, yang namanya vision tidak ada. Kalau gitu, nggak ada dong. Visi itu apa? Visi itu adalah apa yang ke depan yang Tuhan akan buat, diberikan buat kita. Amen. Kamu mau bawa, kamu apa visimu? Visi itu artinya, yang kau lihat itu apa? Yang kau lihat itu blueprint-nya Tuhan itu mau kemana? Amen, saudara. Ajar. Firman Tuhan syarat dengan rencana Allah. Dia berkata, inilah tanda-tanda kedatanganku, itu kan rencana Tuhan. Ini baru kesudahnya selesai. Bisa ngerti gak itu? Rencananya. Tapi sampai itu dibuka dalam mata rohani kita. Kita memang kabur. Dan saya berdoa kita minta Tuhan mengajar kita.